Tetapi ingat teman-teman, setiap ZPT eksogen itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kenali dulu kelebihannya seperti apa dan kekurangannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Bahasa Tani. Hormon tumbuhan atau fitohormon itu adalah senyawa organik bukan hara, baik itu yang dibentuk secara alami ataupun buatan manusia. Fitohormon walaupun dalam kadar kecil, tetapi fitohormon tersebut mampu mendorong, menghentikan, mengubah pertumbuhan dan perkembangan serta pergerakan tumbuhan atau taksis. Nah, sebenarnya fitohormon itu sudah dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu sendiri sudah menghasilkan hormon ataupun fitohormon yang disebut dengan endogen. Jadi endogen itu adalah hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, sedangkan hormon tambahan yang dibuat oleh manusia itu masuk dalam kategori eksogen. Jadi sebetulnya tanpa kita memberi tambahan hormon pada tumbuhan itu sendiri sudah menghasilkan hormon. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu terkadang tumbuhan itu terganggu dalam proses pembentukan hormonnya, maka disanalah kita perlu menambahkan hormon. Nah, kapan hormon itu kita berikan pada tumbuhan? Itu hormon diperlukan pada tumbuhan itu kalau menurut saya pribadi sih kebutuhannya fleksibel. Maksudnya misalkan pada tanaman padi, jika kita menginginkan tanaman padi kita itu lebih tinggi dari keadaan normalnya, maka kita perlu memberikan zat pengatur tumbuh berupa giberelin. Nah, misalkan tanaman seperti ini tanaman saya sendiri tanam di usia bibit 18. Nah, kalau kondisi seperti ini yang perlu kita butuhkan yaitu ZPT, giberelin, dan auksin kita berikan bersama-sama. Nah, tujuan giberelin agar tanamannya cepat tinggi dan biar bisa menutupi lahan yang kosong agar rumputnya tidak cepat tumbuh. Kemudian kalau auksinnya kita butuhkan agar akarnya itu cepat berkembang dan cepat bertunas ataupun anakannya bisa bertambah. Kemarin saya mendapatkan WA dari teman sharing terkait tanamannya seperti ini. Nah, kalau menurut saya dilihat dari lahannya ini, istilah bahasa Jawanya damene lagi bosok. Jadi pas bosok-bosok bahasa Indonesianya seperti apa ya? Jeraminya belum membusuk dengan sempurna sehingga amonia dari proses pembusukan amoniaknya tidak bisa keluar akibat tertangkap oleh air di atasnya, sehingga amoniaknya menjadi racun dan meracuni tanaman dan tanamannya tidak bisa berkembang dan tumbuh dengan baik. Kalau menurut saya pribadi seperti ini, langkah utama yang diberikan adalah kalsium. Kenapa kalsium? Karena kalsium itu bisa meningkatkan pH tanah. Nah, sedangkan kalsium yang terbaik menurut saya ini kalsium nitrat. Kenapa kalsium nitrat? Karena kerjanya sangat cepat. Jadi kalau ini kita berikan, maka 1 hari sampai 2 hari itu efeknya sudah cepat. Nah, di saat pH-nya itu terlalu rendah, maka otomatis zinc bawaan dari tanamannya itu akan berkurang. Nah, di saat pH-nya itu akan naik, maka zinc-nya juga ikut naik. Nah, jadi saran utama saya kalsium. Nah, tanaman itu tidak bisa di matematika harus gini harus gitu. Lihat sikonnya dulu. Kalau kasus seperti ini yang kita utamakan kalsiumnya itu yang utama. Nah, kalau tanaman saya sendiri sebelum terjadi asam-asaman, yaitu tadi saya antisipasi dengan ZAT atau zat aktivator tanaman dari PT Bayer. Kenapa? Karena saya sudah mencobanya, saya berikan pertama kali 1 hari sampai 3 hari setelah tanam itu sudah saya berikan. Nah, saat ZAT itu saya berikan dalam praktek di lapangannya itu asam-asamnya sudah berkurang. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini ya menurut saya kalsiumnya dahulu yang didahulukan, teman-teman. Ada yang bertanya kenapa tidak pakai zinc. Jadi kalau saya sendiri daripada kita berikan zinc murni, lebih baik saya ambil zinc plus fungisida yang berbahan aktif propinep. Jadi rata-rata kalau kita ambil
fungisida propinep itu plus dengan zincnya. Jadi bisa kita berikan zinc, bisa kita berikan kalsium, tetapi kalau saran saya yang utama tetap kalsiumnya. Kenapa? Di saat kalsium diberikan otomatis pH-nya naik, setelah pH-nya naik otomatis produksi zinc tanaman itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, dengan demikian seberapa penting fitohormon kita berikan pada tumbuhan, ya menurut saya ya dilihat dari situasi dan kondisi di lapangannya. Lalu pertanyaannya, jika tanaman seperti pada video ini apakah bisa kita berikan ZPT? Ya boleh-boleh saja sih menurut saya, tergantung tujuan kita sendiri. Misalkan kita ingin pH-nya naik dengan cepat, kemudian tingginya juga cepat, ya bisa kita berikan kalsium dan ZPT secara bersama-sama. Jadi kebutuhan ZPT itu menurut saya sangat fleksibel sekali, bisa diberikan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Tetapi ingat teman-teman, setiap ZPT eksogen itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kenali dulu kelebihannya seperti apa dan kekurangannya seperti apa. Contohnya, jika kita overdosis gibberellin, maka sel daunnya itu akan semakin menipis. Maka setelah kita mengetahui kelemahannya, setelah kita berikan ZPT gibberellin, maka selanjutnya kita berikan agar selnya itu menebal kembali. Nah, itulah pentingnya kita mengenal kelemahan dan kelebihan dari suatu ZPT. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.